Sahabat info hari ini, saya akan mengajak Anda untuk bersama-sama menyaksikan keanekaragaman dunia melalui informasi terbaru. Jangan lupa tekan tombol langganan dan lonceng notifikasi, supaya Anda tidak ketinggalan kabar seru berikutnya. Kebutuhan teknologi kini semakin meningkat dan menjadikan banyak sekali perusahaan membutuhkan perangkat elektronik dengan bahan dasar semikonduktor. Semikonduktor adalah komponen yang sedang banyak dicari oleh berbagai industri. Karena penggunaan perangkat teknologi ini memberikan dampak besar bagi berbagai industri secara global. Akibatnya dengan penggunaan semikonduktor banyak sekali industri yang memerlukan komponen tersebut, sayangnya perangkat atau chip semikonduktor masih langka di Indonesia. Hal ini menjadikan chip semikonduktor banyak dicari oleh berbagai perusahaan. Semikonduktor adalah bahan yang memiliki sifat listrik di antara konduktor seperti logam, dan isolator seperti kayu. Ini berarti semikonduktor dapat menghantarkan arus listrik dalam kondisi tertentu, namun tidak seefisien konduktor dan tidak seburuk isolator. Sifat-sifat semikonduktor dipengaruhi oleh jumlah elektron yang tersedia untuk menghantarkan arus listrik. Pada suhu rendah, semikonduktor berperilaku sebagai isolator karena elektron dalam strukturnya terikat secara ketat. Namun dengan pemberian energi dalam bentuk panas atau tegangan listrik, elektron dapat ditingkatkan ke dalam energi yang memungkinkan mereka untuk bergerak bebas, menciptakan konduktivitas yang lebih baik. Selain itu semikonduktor juga digunakan dalam pembuatan berbagai perangkat elektronik, seperti transistor, diode, dan sensor. Karena sifat-sifatnya yang dapat dikendalikan dengan baik, semikonduktor memainkan peran penting dalam teknologi modern, terutama dalam industri semikonduktor dan elektronika. Semikonduktor adalah sebuah bahan dengan konduktivitas listrik yang berada di antara isolator listrik dan konduktor listrik. Bahan semikonduktor terdiri dari 4 elektron valensi. Jenis bahan semikonduktor yang umum digunakan ialah karbon, germanium, dan silikon. Berdasarkan jenis dopingnya, bahan semikonduktor terbagi menjadi 2 tipe yaitu tipe positif dan tipe negatif. Suatu semikonduktor bersifat sebagai isolator listrik jika tidak diberi arus listrik dengan cara dan nilai besaran arus listrik tertentu. Namun pada temperatur, arus listrik, tata cara dan persyaratan kerja tertentu, semikonduktor berfungsi sebagai konduktor, misal sebagai penguat arus, penguat tegangan dan penguat daya. Untuk menggunakan suatu semikonduktor supaya bisa berfungsi harus tahu spesifikasi dan karakter semikonduktor itu. Jika tidak memenuhi syarat operasinya maka akan tidak berfungsi dan rusak. Semikonduktor sangat berguna dalam bidang elektronik, karena konduktansinya yang dapat diubah-ubah dengan menyuntikkan materi lain, biasa disebut pendonor elektron. Semikonduktor adalah sebuah komponen yang memiliki konduktivitas listrik yang terletak di antara isolator dan konduktor. Isolator memiliki sifat yang kurang baik dalam menghantarkan arus listrik, sedangkan konduktor memiliki sifat yang baik dalam menghantarkan arus listrik. Dengan demikian, semikonduktor artinya komponen yang berada di pertengahan atau sebagai penghantar listrik. Beberapa negara memiliki industri semikonduktor dan merupakan produsen utama semikonduktor di dunia. Beberapa negara tersebut adalah China. China telah menjadi pemain utama dalam industri semikonduktor dalam beberapa tahun terakhir. Negara ini memiliki beberapa produsen semikonduktor terbesar di dunia, seperti SMIC, Semiconductor Manufacturing International Corporation, dan Huawei Silicon. Amerika memiliki industri semikonduktor dan rumah bagi beberapa perusahaan teknologi terbesar di dunia, termasuk Intel, Qualcomm, dan Nvidia. Silicon Valley di California terkenal sebagai pusat inovasi teknologi semikonduktor. Taiwan dikenal karena memiliki industri semikonduktor. Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSMC, adalah produsen semikonduktor terbesar di dunia dan memainkan peran penting dalam rantai pasokan global semikonduktor. Korea Selatan memiliki beberapa perusahaan semikonduktor terkemuka, seperti Samsung Electronics dan SK Hynix. Samsung merupakan salah satu produsen chip terbesar di dunia dan memproduksi berbagai jenis semikonduktor. Jepang juga memiliki sejarah yang panjang dalam industri semikonduktor. Beberapa perusahaan besar seperti Toshiba, Sony, dan Renesas Electronics yang berbasis di Jepang dan terlibat dalam produksi berbagai jenis semikonduktor. Beberapa negara di Eropa, seperti Jerman dan Belanda,
memiliki beberapa perusahaan semikonduktor yang signifikan. Contohnya adalah Infineon Technologies Jerman dan NXP Semikonduktor Belanda yang merupakan pemain besar dalam industri ini. Singapura memiliki industri semikonduktor yang berkembang pesat dan menjadi tuan rumah bagi beberapa produsen semikonduktor internasional seperti Global Foundries dan Microelectronics. Selain itu, beberapa negara lain seperti Malaysia, Israel, dan India juga memiliki kehadiran yang signifikan dalam industri semikonduktor dengan beberapa perusahaan terkemuka yang berbasis di negara-negara tersebut. Sifat dari semikonduktor tidak terlepas dari isolator dan konduktor. Sifat dari kedua kelistrikan ini tidak mudah berubah dari pengaruh suhu, cahaya, temperatur hingga magnet. Hal ini menjadikan semikonduktor memiliki sifat yang sangat sensitif. Berikut ini merupakan sifat-sifat dari semikonduktor. Semikonduktor memiliki sifat yang negatif. Hal ini berbeda dengan logam yang memiliki resistensi koefisien temperatur positif. Semikonduktor mampu memberikan daya termolistrik yang tinggi. Karena sifat dari semikonduktor berada di pertengahan sehingga memiliki tanda yang positif atau negatif pada logam yang berkaitan. Semikonduktor memiliki hubungan yang bersifat penyearahan sehingga komponen di dalam semikonduktor tidak akan bertentangan satu sama lain. Salah satu alasan utama kegunaan semikonduktor dalam elektronik adalah sifat elektroniknya dapat diubah banyak dalam sebuah cara terkontrol dengan menambah sejumlah kecil ketidakmurnian. Ketidakmurnian ini disebut doping. Doping sejumlah besar ke semikonduktor dapat meningkatkan konduktivitasnya dengan faktor lebih besar dari 1 miliar. Dalam sirkuit terpadu modern, misalnya polikristalin silikon didop berat seringkali digunakan sebagai pengganti logam. Kuat arus listrik pada bahan semikonduktor tidak dapat diketahui secara tepat melalui hukum Ohm. Penerapan hukum Ohm hanya berlaku bagi rangkaian listrik yang memiliki arus listrik yang selalu berbanding lurus dengan nilai tegangan listrik yang bekerja. Sebaliknya bahan semikonduktor tidak selalu memiliki kuat arus listrik yang berada dalam fungsi linear terhadap tegangan listrik yang berlaku. Arus listrik yang mengalir melalui bahan semikonduktor dapat mengalami fungsi linear, fungsi kuadrat atau fungsi kubik terhadap nilai tegangan listrik yang bekerja. Pada bahan semikonduktor berlaku efek Hall yang menentukan kerapatan arus listrik yang dinyatakan dalam muatan persatuan volume. Nilai tegangan listrik pada bahan semikonduktor ditentukan oleh pemusatan dari muatan-muatan listrik yang terbawa ke dalam bahan listrik. Semikonduktor memiliki banyak aplikasi penting dalam berbagai bidang, termasuk elektronika, fotovoltaik, panel surya, penginderaan, teknologi informasi. Berikut adalah beberapa penggunaan utama semikonduktor. Semikonduktor membentuk dasar dari perangkat elektronik modern. Contohnya termasuk transistor, diode, dan integrated circuits atau IC. Transistor digunakan dalam penguat sinyal, saklar elektronik, dan logika digital. Diode digunakan dalam penyeara sinyal, seperti LED yang digunakan dalam lampu dan layar. Semikonduktor adalah komponen kunci dalam pembuatan CPU atau Central Processing Unit dan memori komputer. Perangkat semikonduktor ini memungkinkan pengolahan informasi dan penyimpanan data dalam komputer dan perangkat lainnya. Semikonduktor digunakan dalam pembuatan perangkat seperti mikrofon, speaker, modulator, demodulator, dan penguat sinyal untuk aplikasi telekomunikasi. Mereka memungkinkan transfer dan penerimaan data yang efisien dalam sistem telekomunikasi modern. Semikonduktor juga digunakan dalam teknologi energi terbarukan, terutama dalam pembuatan panel surya. Panel surya mengonversi energi matahari menjadi energi listrik menggunakan efek fotovoltaik dalam semikonduktor. Penginderaan semikonduktor digunakan dalam sensor dan perangkat deteksi untuk berbagai aplikasi penginderaan, termasuk penginderaan jarak jauh, deteksi gas, pengukuran suhu, dan pengukuran tekanan. Semikonduktor digunakan dalam pemrosesan sinyal dalam berbagai aplikasi, termasuk pemrosesan gambar dan video, komunikasi nirkabel, dan pengolahan sinyal medis. Semikonduktor digunakan dalam berbagai sistem otomotif, termasuk sistem kontrol mesin, sistem keselamatan, navigasi, dan hiburan dalam mobil. Semikonduktor digunakan dalam berbagai peralatan rumah tangga, seperti televisi, mesin cuci, kulkas, dan oven microwave, untuk mengontrol fungsi-fungsi berbeda dan meningkatkan efisiensi energi. Penggunaan semikonduktor terus berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan penemuan baru dalam bidang ilmu material dan rekayasa semikonduktor. Semikonduktor dengan properti elektronik yang dapat diprediksi dan handal diperlukan untuk produksi massa.
Tingkat kemurnian kimia yang diperlukan sangat tinggi karena adanya ketidaksempurnaan, bahkan dalam proporsi sangat kecil dapat memiliki efek besar pada properti dari material. Kristal dengan tingkat kesempurnaan yang tinggi juga diperlukan, karena kesalahan dalam struktur kristal seperti dislokasi, kembaran, dan retak tumpukan mengganggu properti semikonduktivitas dari material. Retakan kristal merupakan penyebab utama rusaknya perangkat semikonduktor. Semakin besar kristal, semakin sulit mencapai kesempurnaan yang diperlukan. Proses produksi massa saat ini menggunakan ingot, bahan dasar kristal dengan diameter antara 4 hingga 12 inci, 300 mm, yang ditumbuhkan sebagai silinder kemudian diiris menjadi wafer. Setidaknya terdapat 3 contoh bahan semikonduktor yang umum digunakan, yaitu karbon, germanium, dan silikon. Berikut penjelasannya. Karbon adalah unsur kimia yang termasuk dalam golongan non-logam. Unsur ini mempunyai valensi 4, yang artinya terdapat 4 elektron yang membentuk ikatan kovalen. Karena memiliki valensi 4, maka karbon termasuk bahan semikonduktor. Pada pengaplikasiannya, karbon banyak digunakan dalam aplikasi teknologi, seperti pembuatan sensor, optoelektronika, dan komponen elektronika lainnya. Germanium adalah unsur kimia yang termasuk dalam golongan metaloid yang memiliki bentuk seperti dengan silikon. Unsur ini merupakan bahan penting semikonduktor yang banyak digunakan pada transistor dan berbagai perangkat elektronik lainnya. Selain itu germanium juga berfungsi sebagai serat optik, sistem optik inframerah, serta untuk polimerisasi katalis. Silikon adalah unsur kimia non-logam yang senyawanya bersifat paramagnetik. Silikon merupakan bahan semikonduktor yang diperlukan dalam berbagai peralatan elektronik, seperti kalkulator dan komputer. Tidak hanya itu, silikon juga banyak dimanfaatkan dalam beberapa proses industri kimia, seperti proses penyulingan baja dan pengecoran aluminium. Berdasarkan sifat dari semikonduktor memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing. Berikut ini merupakan kegunaan semikonduktor. Germanium berfungsi sebagai dioda dan transistor awal. Silikon berfungsi sebagai dioda, transistor, IC dan sebagainya. Selenium berfungsi sebagai rectifier. Germanium silikon berfungsi sebagai pembangkitan termoelektrik. Telurida timah berfungsi sebagai detektor inframerah. Arsenida gallium berfungsi sebagai transistor frekuensi tinggi, laser, dan beberapa alat khusus. Barium titinate berfungsi sebagai termistor. Bismut telurida berfungsi sebagai konfirmasi termoelektrik. Indium antimonida berfungsi sebagai magnetoresistor, piezoresistor. Indium arsenida berfungsi sebagai piezoresistor. Silikon carbida berfungsi sebagai varistor. Aluminium stibium berfungsi sebagai dioda penerang. Gallium fosfor berfungsi sebagai dioda penerang. Indium fosfor berfungsi sebagai filter inframerah. Plumbum sulfur berfungsi sebagai fotosel. Plumbum selenium berfungsi sebagai fotosel. Gaxlan 1 SAS berfungsi sebagai alat-alat frekuensi tinggi dan alat optis. Hex1XCDXT berfungsi sebagai detektor inframerah. GaAsP1X berfungsi sebagai dioda pemancar cahaya. Terdapat beberapa kelebihan semikonduktor diantaranya. Chip semikonduktor memiliki tegangan yang rendah dibandingkan vakum. Ukuran yang relatif kecil, tahan akan guncangan, harga relatif murah. Masa pemakaian tidak terbatas. Meskipun demikian, semikonduktor memiliki kekurangan diantaranya sebagai berikut. Chip semikonduktor menghasilkan gelombang yang tinggi dibandingkan dengan vakum. Kemampuan daya yang lebih rendah. Jika berada dalam frekuensi tinggi, transistor cenderung memberikan respon buruk. Dengan demikian kegunaan semikonduktor adalah dapat digunakan di berbagai industri. Contohnya seperti untuk penguat arus, penguat tegangan hingga penguat daya yang ada dalam kendaraan seperti untuk pembuatan komponen speedometer, ECM, lampu LED, regulator dan komponen lainnya yang cenderung memproduksi komponen dengan ukuran nanometer. Demikian uraian mengenai bahan semikonduktor yang umum digunakan beserta penjelasannya. Semoga ulasan ini dapat menambah pengetahuan seputar bahan semikonduktor. Berdasarkan kegunaan dari semikonduktor di atas bahwa semikonduktor dapat digunakan dalam berbagai industri. Hal ini menjadikan semikonduktor memiliki banyak sekali manfaat dan kegunaan untuk masa depan baik untuk semikonduktor motor, semikonduktor mobil dan lainnya. Apakah Anda telah paham mengenai semikonduktor? Jangan lupa untuk bagikan informasi ini ke rekan lainnya.
Sahabat info hari ini, terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk menonton. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah, kami ingin mendengar pendapat Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.